Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kita sudah tiba pada jam motivasi. Jam motivasi kali ini saya beri judul, Indahnya Pengampunan. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami pergi untuk mengadakan tutup tahun, saya membawa satu keluarga pendeta bersama dengan seorang muda yang duduk di bangku SMA. Dia duduk di jok paling belakang. Waktu itu saya punya rangsel ditaruh juga di jok belakang. Isi rangsel itu ada kamera digital dan ada juga uang sekitar 300.000. Setelah kami tiba, acara semua selesai, kami pulang ke rumah keesokan harinya. Ketika saya melihat rangsel itu ternyata tidak ada kameranya dan uangnya pun tidak ada. Kemudian saya berpikir bahwa uang dan kamera itu telah dicuri oleh anak muda itu. Kemudian saya keluar dari rumah ke samping rumah. Saya coba untuk menelpon pendeta yang saya bawa tadi malam. Sekarang pendeta, apakah anak muda itu masih ada di rumah? Masih. Ditahan, jangan pergi kemana-mana sebab saya akan datang. Ada apa pendeta? Karena kamera digital saya hilang dan uang saya hilang. Itu berarti dia yang telah mengambilnya. Kemudian rupanya anak muda itu lewat dari samping pendeta itu. Lalu pendeta itu katakan kepadanya, ini dia lewat, boleh bicara dengan dia. Kemudian dia berikan handphone itu kepada anak muda itu. Lalu saya bertanya, anak muda, di mana kau simpan uang dan kamera digital itu? Pak, maaf saya tidak mengerti, jawabnya. Bagaimana kau tidak mengerti? Sementara kau yang berada di jok paling belakang ada rangsel saya. Di dalamnya ada kamera, di dalamnya ada uang. Ternyata sekarang kamera dan uang itu tidak ada. Tidak ada orang lain di jok belakang, hanya kamu saja. Jangan kau ajari maling, ini maling. Wah, saya marah-marah. Lalu saya katakan, jangan kemana-mana, sebab saya akan datang. Lalu saya masuk kembali ke rumah. Kemudian saya ajak istri dan anak untuk pergi menemui anak muda. Waktu saya masuk, istri mengatakan, kemarin saya lihat ada uang 300 dan kamera digital di rangsel. Dan saya sudah pindahkan. Alangkah malunya saya mengetahui bahwa kamera dan uang itu tidak hilang, tapi telah dipindahkan oleh istri ke tempat yang lain. Sekarang saya telah menyakiti anak muda itu. Saya menghina dia, saya merendahkan dia. Saya coba cari jalan bagaimana untuk bertemu dengan dia, agar saya boleh minta maaf dan mendapatkan pengampunan. Saya tidak bisa tidur untuk 3 malam. Setelah itu saya pergi ke gereja. Gereja sekolah. Saya tiba di sekolah itu pada waktu jam kebaktian belum dimulai. Kurang 15 menit. Kemudian saya pergi kepada kepala sekolah. Dan saya katakan kepada kepala sekolah, jangan dulu dimulai acara kebaktian sebelum saya mengatakan sesuatu. Kemudian bel dibunyikan, semua anak-anak datang ke aula untuk mengikuti kebaktian. Kemudian saya maju ke depan dan saya mengumumkan dan menyatakan, 4 hari yang lalu saya telah menyakiti hati seseorang di ruangan ini. Saya telah menghina dia, merendahkan dia, menuduh dia sebagai maling, pencuri. Oleh karena itu, saya mohon maaf di hadapan umum. Mungkin semua siswa dan guru tidak tahu, tapi hari ini di hadapan umum saya menyatakan, saya minta maaf. Jika anak muda itu ada di ruangan ini dan mau mengampuni saya, dia boleh berdiri. Bapak Ibu pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada,
Dia bukan saja berdiri, tetapi dia maju ke depan, ke mimbar, dan dia memeluk saya. Dan dia menyatakan, aku telah memaafkan pendeta. Kami berdua berpelukan, menangis. Kemudian pendeta atau kepala sekolah itu saya undang ke depan. Kemudian ia mendoakan kami. Sesudah kami didoakan, hati menjadi dingin. Sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan setelah pengampunan yang saya dapat dari anak muda tersebut. Itu sebabnya saya mengingat sebuah ayat di dalam Matius 6 ayat 14. Firman Tuhan menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kalau malam hari ini Anda masih punya hati yang tidak senang dengan orang lain, masih punya musuh, pastikan bahwa Anda akan minta maaf. Anda akan diampuni. Jika Anda belum mengampuni seseorang, ampunilah dia malam ini. Indahnya pengampunan dan membuat Anda tenang tidur dan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.